Dalilnya diantaranya Rasulullah beserta sahabat pulang peperangan di malam hari, lalu mereka istirahat di satu tempat. Setelah istirahat karena kecapean, maka para sahabat tidur, kecuali Bilal ditugaskan oleh Rasul supaya jangan tidur karena sudah hampir menjelang subuh. Bilal, kau jangan tidur, berjaga malam supaya subuh jangan lewat, kira-kira seperti itu Rasul menyatakan. Maka Rasulullah pun tidur. Ternyata Bilal ketika menjelang fajar dia bersandar kendaraannya, tidur dia. Tidur, nggak ada yang bangun sampai matahari sudah lumayan tinggi. Disitulah Rasulullah bangun pertama. Maka beliau membangunkan semua. Setelah beliau membangunkan, mereka pun berangkat. Setelah berangkat, sama-sama tak kalah jauh dari tempat yang pertama, beliau mengambil wudhu. Lalu beliau sholat sunnah qobliyah subuh, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Nah, ini salah satu dalilnya Ustadz ya. Kemudian ada juga pernah terjadi peperangan Khandaq. Nah, ini hadisnya hadis sahih semua. Peperangan Khandaq. Hadis itu berkecamuk peperangan sampai sholat asar itu tertinggal. Dalam kondisi itu, karena berperang berkecamuk, para sahabat pun banyak, tidak mungkin mereka lupa tentang sholat. Cuman karena kondisi dalam sempit, istilahnya berperang, mau tak mau harus dihadapi musuh sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, beliau berwudu. Setelah berwudu, beliau sholat asar duluan, mengqada asar dulu, baru sholat maghrib. Mana hadisnya? Anna sallam sholla yaumahul asro ba'da gharabatis samsu. Beliau sholat pada satu hari, sholat asar setelah terbenam matahari. Summa sholat ba'dal maghriba, kemudian setelah itu baru dia sholat maghrib. Nah, ini hadis sahih. Jadi hadisnya sudah ada kan? Cukup kan Ustaz? Tak pala banyak hadisnya barangkali. Karena hadis yang kita bacakan tadi sahih, cuman kita nggak bawa kitabnya, ada kitabnya situ biar nggak pala bertele-tele itu. Lalu bagaimana pula pendapat mazhab yang empat, seperti Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Mereka sepakat wattafaqu ala wujubi qada'il fawaiti. Mereka sepakat atas wajibnya mengqada salat yang tertinggal. Ini kitabnya Rahmatul Ummah, halaman 46. Mereka sepakat untuk wajibnya mengqada salat yang tertinggal, sengaja atau tidak sengaja, pokoknya sholat yang tertinggal. Yang dikatakan sholat yang tertinggal, sengaja tertinggal, tak sengaja pun tertinggal juga. Uzur sholat kan cuma dua, lupa dan ketiduran. Jadi sholat yang lupa saja pun, uzur namanya lupa atau ketiduran dia, itu dikodo. Tak sengajanya untuk meninggalkan, dikodo, konon lagi disengaja, kan begitu. Artinya kalau kita berbuat salah tanpa sengaja pun, kita minta maaf juga. Kalau lagi sengaja, tempeleng. Tentu kita lebih disuruh lagi minta maaf, kan begitu. Paham kan Ustaz? Barangkali nggak pala kita baca lagi ini. Pokoknya di sini kita ambil hanya menyatakan bahwa mazhab yang empat itu sepakat, setuju, mereka menyatakan bahwa wajib mengqada. Kalau mereka empat ini sepakat, kita mendustakannya, bisa murtad. Bisa, kalau sepakat mereka, kecuali mereka masih ikhtilaf. Ini keempat-empatnya sepakat. Itu disengaja ataupun tidak disengaja? Sama saja, mau sengaja mau tidak. Misalnya zaman-zaman dulu lawak ya kan, nggak sholat, wajib kodo mana yang utama? Mengkodo
sholat kah atau melaksanakan sholat sunnah? Ah, Kita punya nih, kan kita tahu tuh tinggal kan. ya, Tinggal banyak. ya. Nah, mana yang utama? Kita baca apanya ya, kitabnya ya, supaya lebih jelas. Kita bukan penceramah kita soalnya. Iya, Ustaz. Nah, kita baca kitab aja Iya. supaya lebih jelas. Wa yubadiru bipaitin wujuban infata bila usrin. Tuh. Dengarkan kalimatnya. Dan bersegera dengan sholat yang tinggal halkan wajib infata bila usrin. Jikalau tinggalnya itu tanpa uzur, sengaja. Nampak ujur sana. Bilang usrin tanpa uzur berarti sengaja. Iya. Sholat yang ditinggalkan dengan sengaja wajib dikodo secepatnya. Nah, itu maksudnya wayubadiru dan bersegera bipaitin dengan sholat yang tertinggal wujuban infata bila usrin. Lalu bagaimana kalau uzur? Kalau uzur tidak wajib segera, sunnah doang. Misalnya kita sholat ketiduran, sholat subuh tinggal, bangun jam 8. Kita mandi, bawa berpakaian berangkat kantor. Nggak dikodo dulu, nggak apa-apa. Hanya sunnah aja. Kami dikodo dulu berangkat ke kantor. Coba kalau sengaja tinggalkan. Kalau sengaja ditinggalkan, begitu bangun dia, begitu dia ingat apa misalnya sengaja, wajib dikodo langsung itulah. Pokoknya kalau sengaja dia meninggalkan sholat, wajib secepatnya dia taubat dan mengkodo sholatnya. Jadi kalau adalah, karena udah tahu kode ini dalilnya kan Ustaz. Adalah orang, udahlah, nanti ku kode aja lah, kan gitu. Ada juga pernah kayak gitu. Kalau seperti itu, tidak ada syariatnya. Ini kan membicarakan sholat yang tertinggal. Ini kan belum tinggal. Dor waktu suruh masuk. Iya. Nantilah kudo, itu nggak ada syariatnya. Itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Mensepelekan sholat. Ini yang dikodo adalah sholat yang tertinggal. Bukan bukan berarti datang waktu sholat nantilah ku kodo. Itu nggak ada hukumnya, haram seperti itu. Cuman kalaupun begitu nanti dia misalnya meninggalkan sholat dengan cara seperti itu, tetap wajib dikodonya, Payal zamul kodo uparon, maka wajib dia mengkodo secepatnya. Kalau tadi sholatnya itu disengajakannya, meninggalkannya. Tuh. Qala Syekhuna telah berkata guru kita Ahmad ibnu Hajar rahimallahu taala, apa kata beliau? Walladzi yasharuhu annahu yalzamu sarfu jami'a zamani liqada'i ma'ada mahtaju li sarfihi fi ma la budda lahu minhu. Secara ringkas saja kita artikan, pendapat yang zahir atau pendapat yang jelas, wajib ia mempergunakan semua waktunya untuk mengkodo, kecuali hanya waktu-waktu yang tertentu, yang mana waktu tersebut dibutuhkan, mau tak mau harus dibutuhkan, dipergunakan untuk selain mengkodo, seperti tidur, seperti cari makan. Itu kalau seperti itu sudah bekerjalah dulu baru nanti mengkodo. Kalau sudah ngantuk berat tidurlah dulu baru mengkodo. Selain itu nggak boleh bermain-main ke sana kemari, nggak boleh nonton televisi, sholat aja mengkodo aja sampai selesai. Itu mengkodo bisa misalnya 5 waktu tuh sekali awak babat satu waktu. Boleh. Kan 5 misalnya. Zuhur, asar, maghrib kan ada yang bertinggalan. Awak babat di situ. Boleh. Langsung. Satu waktu itu. Iya boleh. Jadi wayubadiru bihi nadaban in fatabi usrin tuh wajib dia bersegera mengkodo itu sunnah jikalau misalnya ketinggalnya itu usrin, lupa atau ketiduran. Karena naumin seperti tidur atau naumin lam yata'adda, tidur dia tanpa sengaja, wa nisyanin dan lupa kazalik seperti demikian. Apalagi Ustaz? Lalu bagaimana mengkodanya sunnahnya? Kalau sunnahnya wa yusanu tartibuhu, sunnah tertib mengkodonya. Sunnah tertib. Artinya kodo dulu subuh, selesai subuh kodo zuhur. Selesai zuhur baru asar. Selesai asar baru maghrib, gitu seterusnya. Sunnah hukumnya. Itu namanya secara tertib.
Gimana Ustaz? Misalnya sholat asarnya ketinggalan. Maksudnya gini loh, tertib ini secara tertib ini mendahulukan sholat yang terdahulu, membelakangkan sholat yang terbelakang. Oh gitu. Nah, kalau misalnya Ustaz sholat kodoannya itu ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Iya. Maka Ustaz mengkodo subuh dulu, baru mengkodo zuhur. Itu maksudnya tertib. Oh maksudnya. itu maksudnya. Nah, itu namanya tertib. Iya iya Ustaz. Nah, adapun masalah mengkodo ini asar misalnya, nggak mesti kita mengkodo sebelum asar. Kapan saja boleh, kecuali waktu-waktu yang terlarang itu nggak boleh pula. Kalau dengan niat sengaja, kan begitu. Iya. Itu tadi yang tinggal ada mungkin yang sengaja ditinggalkan dulu. Di waktu umur 15 tahun, 17 tahun kita tak mau sholat. Sekarang kita sadar dan ingat, maka wajib diganti secara cepat gitu. Jangan berleha-leha. Nanti kalau misalnya datang waktu hadir, waktu sholat hadir, artinya pada misalnya inilah, nanti begitu datang sholat maghrib, kodoan ada, jangan sholat maghrib dulu, kodo dulu. Setelah selesai mengkodo, kira-kira 15 menit lagi atau 20 menit lagi ya, baru habis waktu maghrib, barulah sholat maghrib. Begitupun zuhur. Misalnya dormaks waktu zuhur, kodo dulu, semua kodo terus. Kira-kira 15 menit lagi atau 20 menit lagi baru habis zuhur, waktu zuhur baru sholat zuhur. Nanti terlambatlah kita di situ, di sholat zuhurnya. Terlambatlah kita. Tapi itu makanya tadi kira-kira waktunya 20 menit lagi kan sempat lah sholat 20 menit. Tak berjamaah lah itu. Nggak berarti jamaah, itu berjamaah kan sunnah, ini wajib. Tapi wajib tadi mengkodo sholat yang sengaja ditinggalkan secepatnya, wajib bukan sunnah. Jadi sholat sunnah tinggalkan dulu semua. Wa taqdimu ala hadiratin katanya. La yakhafu pautuha impata bi usrin. Wa in khasya pautu jamaatiha al muqtamati. Alal muqtamati. Ini pendapat yang kuat Ustaz. Mendahulukan mengkodo daripada sholat yang hadir pada waktunya tadi. Masuk waktu zuhur, itu kan sholat hadir namanya. Kodo dulu. Tuh. La yakhafu pautuha, selagi ia tidak takut tinggalnya sholat zuhur tadi atau sholat yang hadir tadi. Impata bi usrin, jikalau sholatnya itu tinggalnya impata dengan tinggal bi usrin, tinggalnya dulu mengkodo itu dengan uzur. Tuh. Wa in khasya pautu jamaatiha katanya. Walaupun dia khawatir akan tinggalnya sholat berjamaah al muqtamad, ini pendapat yang muqtamad Ustaz. Itu hukumnya apa tadi? Sunnah. Iya. Sunnah mendahulukan sholat yang tertinggal dulu. Iya. Kalau tinggalnya itu dulu mengkodonya itu usrin. Bagaimana kalau ngauzur? Ini ya. Wa iza fata bila usrin. Jikalau sholat yang tinggal itu tanpa uzur, bukan karena tidur, bukan karena lupa, fayajibu, maka wajib hukumnya. Takdimuhu, mendahulukan sholat mengkodo baru sholat hadir tadi. Wajib hukumnya. Begitu sholat zuhur, wajib mengkodo dulu. Kodo semua dulu saya waktunya. Waktu yang luas sampai nanti kira-kira waktu secukupnya digunakan waktu zuhur, lalu sholat zuhur dia. Katakan misalnya aku sholat zuhur itu tengah jam baru selesai, tengah jam lagi baru habis waktu zuhur, disuruh sholat zuhur. Jadi sebelumnya itu kodo semua, wajib hukumnya. Wa iza fata bila usrin fayajibu taqdimu alaiha katanya. Tapi dalil cukup dengan istighfar saja nggak ada ya? Nggak ada, cukup istighfar aja nggak ada gitu ya? Tak ada. Tak ada itu ya? Tak ada. Nggak ada. Banyak sekali hadis-hadis sahih menjelaskan sholat yang tertinggal itu tidak ada penggantinya kecuali sholat juga. Gitu ya. Cuman kan kalau saya pribadi karena orang awamnya, saya lebih suka lagi memegang, membaca atau mengambil dalil dari fikih daripada Al-Quran, dari hadis. Kenapa seperti itu? Apa enggak lebih sahih Al-Quran hadis? Iya, udah pasti lebih sahih Al-Quran hadis. Cuman takut saya salah paham mengenai Al-Quran hadis itu. Kalau fikih ini sudah jelas dipahami para ulama-ulama. Mereka lebih pintar
memahami Al-Quran hadis. Sementara kita nggak pintar, nggak tahu. Jelas di situ dijelaskan bahwasanya mengkodo sholat itu Rasulullah mengkodo sholat. Tuh. Karena kita tidak punya ilmu untuk memahami seperti ulama-ulama itu ya Ustaz. Iya. Jadi kalau seperti itu nanti bisa kita salah paham kalau mengambil langsung dari Al-Quran hadis. Kalau langsung ya. Ya kalau langsung. Iya. Kecuali misalnya Al-Quran bisa tetap tafsirnya, Iya. bisa kita pahami. Atau hadis bisa tetap tafsirnya, seperti semalam kita bahas subuh salam kan ada tafsirnya Iya, bawah, iya. itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada tafsirnya jangan dicoba-coba.